Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Dalam subtema 1, rukun dalam perbedaan, kita akan belajar mengenai pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 1, kita akan belajar dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Apa saja yang termasuk dalam kata tanya? Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, sementara kata siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Pertanyaan kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebuah penyebab, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi, Indonesia dikatakan merdeka ketika pertama kali dikumandangkan proklamasi tahun 1945. Lebih tepatnya tanggal 17 Agustus. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Jadi, proklamasi itu adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Seperti adik-adik ketahui, bangsa Indonesia sudah lama dijajah oleh negara lain dan sudah berulang kali berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, tetapi baru terwujud tanggal 17 Agustus tahun 1945. Makna proklamasi juga merupakan pengakuan dari dunia luar. Dengan adanya proklamasi, maka dunia luar mengakui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia juga sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak tergantung dengan bangsa yang lain. Kita merdeka berdasarkan perjuangan sendiri, bukan merupakan hadiah dari negara penjajah. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia juga sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Artinya, kita bisa menentukan sikap sebagai bangsa yang merdeka. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama ada adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit. Perhatikan adik-adik, di sebelah ada gambar tanaman kaktus. Kalau kita perhatikan, daun dari tanaman kaktus ini berbeda dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Bisa dikatakan daunnya sangat berbeda. Yang pertama ada semacam duri-duri halus yang menyelimuti daunnya. Kemudian daunnya tebal dan seperti ada lapisan lilin yang berfungsi untuk menahan air agar tidak mudah untuk menguap. Sementara duri-duri halus berfungsi untuk menangkap air di pagi hari ataupun di malam hari, yaitu ketika ada turun embun.
Selanjutnya ada tanaman bakau. Berbeda adik-adik ya, tanaman bakau dengan tanaman tembakau. Kalau tanaman bakau itu tumbuh di perairan, terutama yang berada di pinggir-pinggir pantai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi disebut dengan halofit, yaitu adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang berkadar garam tinggi. Kalau kita lihat kembali bentuk daripada tanaman bakau ini, adik-adik bisa perhatikan bahwasanya akarnya panjang dan banyak. Akar yang panjang berfungsi ketika ada air pasang naik dan turun, maka tumbuhan tersebut masih bisa menangkap oksigen. Kemudian akar yang banyak juga dapat mempertahankan pohon tersebut dari gempuran ombak laut tentunya. Selanjutnya ada tanaman teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air disebut dengan hidrofit. Jadi tumbuhan teratai itu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang banyak airnya. Kalau kita perhatikan, daun teratai itu lebar daunnya. Mengapa demikian? Karena teratai tumbuh di tempat yang banyak airnya dengan daun yang lebar, maka dia bisa menguapkan air dengan cepat. Kemudian, batang teratai juga terdiri dari rongga-rongga, sehingga mudah sekali terapung di perairan. Selanjutnya ada tanaman yang hidup di lingkungan lembat, disebut dengan higrofit. Kalau kita perhatikan, tanaman lumut ini akan tumbuh di daerah yang lembab. Lembab itu banyak mengandung air dan tentunya sedikit terlihat lebih gelap atau kurang cahaya matahari, biasanya berada di bawah pohon dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang miskin nitrogen. Jadi contohnya adalah tumbuhan tanaman kantung semar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, maka kantong semar akan membuat perangkap dan menangkap serangga untuk dijadikan makanan ataupun nitrogen bagi tumbuhan tersebut. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Ingat bahwasannya untuk menarik serangga itu belum tentu harus dengan bau yang wangi. Kalau yang ditarik itu adalah kupu-kupu, maka bunga tersebut akan mengeluarkan bau yang harum atau wangi. Sementara apabila yang ditarik adalah hewan yang semacam lalat, maka tumbuhan tersebut atau bunga tersebut akan mengeluarkan bau yang busuk. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, muatan PKN. Makna persatuan dalam perbedaan. Ingat bahwasanya bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Namun dengan perbedaan itu, kita dapat mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dengan baik. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun.
Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jadi, sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus selalu bisa hidup rukun dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau kita perhatikan, teman-teman kalian di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap toleransi. Toleransi itu adalah sikap yang mana kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh merasa benar sendiri, tidak boleh merasa hebat sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk muatan seni budaya dan prakarya. Kalau kita perhatikan di gambar tersebut, ada tarian yang berasal dari Sulawesi. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Kalau tunggal berarti penarinya hanya satu, berpasangan itu genap, bisa 2, 4, 6, dan seterusnya, atau berkelompok dalam jumlah yang tidak terbatas. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Perhatikan pola lantai berikut. Pola lantai garis lurus terdiri dari horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, pola segi 4, segi 5, dan pola segitiga. Sementara yang lengkung bisa lengkung ke depan, lengkung ke belakang, seperti angka 8, dan pola lingkaran. Lanjutnya, kita ke pembelajaran 3. Muatan ilmu pengetahuan alam. Cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan itu juga perlu untuk melindungi diri. Mengapa demikian? Yaitu untuk menghindari dari pemangsanya. Bayangkan saja apabila pemangsanya dengan mudah akan memangsa tumbuhan tersebut, maka bisa dipastikan tumbuhan tersebut akan cepat menjadi punah atau habis. Contohnya adalah mawar. Tumbuhan mawar memiliki duri pada batangnya. Tujuannya adalah supaya apabila ada hewan yang berusaha memakan daun atau batangnya akan kesulitan. Selanjutnya ada jagung. Jagung memiliki rambut halus pada ujungnya. Mengapa demikian? Fungsi jagung ini juga sebagai penghalang untuk masuknya serangga-serangga yang tidak diinginkan. Jadi, dengan adanya rambut pada ujung jagung, oksigen atau udara masih dengan leluasa masuk, tetapi hewan-hewan kecil yang akan mengganggu tidak akan dapat masuk atau kesulitan untuk bisa masuk. Selanjutnya ada pohon nanas, yang mana pohon nanas mempunyai duri-duri yang sangat banyak, sehingga siapapun yang mendekat akan tertusuk dengan duri-durinya tersebut. Selanjutnya ada getah karet. Tanaman karet mempunyai banyak getah, yang mana getah ini sangat lengket sekali, sehingga apabila ada hewan yang berusaha untuk memakan tanaman tersebut, maka bisa dipastikan mulutnya akan penuh dengan getah dan akhirnya kesulitan untuk memakannya. Selanjutnya ada salah satu tanaman, yaitu bunga kecubung. Bunga ini menghasilkan racun yang sangat luar biasa, sehingga apabila adik-adik
menemui tanaman bunga seperti yang ada di gambar ini, sebaiknya jangan coba-coba untuk memakannya karena ini sangat beracun, dan apabila terkena racunnya mengakibatkan kesehatan kita bisa terganggu. Ya, demikian tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar di rumah, dan jangan lupa selalu belajar walaupun kita tidak ke sekolah, tetapi ilmu itu harus selalu kita pelajarin kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.